hari ini ada Bapak Pendeta Nahor. Shalom, selamat malam Pak Nahor. Malam Mas Rizal. Sehat ya Pak ya? Aman. Oke ya. Luar biasa, dan kemudian menemani beliau di malam hari ini ada Mbak Dini. Selamat malam. Selamat malam Mas Rizal. Dan juga ada Mbak Getru juga seperti Selamat biasa. malam. Oke ya. Dan kita berharap bahwa Anda juga bisa terus mendengarkan program kami sampai dengan hampir jam 10 malam nanti. Dan tentunya seperti biasa kita akan juga memberikan kuis kepada 3 orang yang beruntung di malam hari ini menjawab pertanyaan yang diberikan. Namun sebelum kita memulai seluruh rangkaian program kita malam hari ini, kita akan buka dengan doa. Disilakan kepada Bapak Pendeta Nahor. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini kami bisa bersama-sama kembali untuk mengikuti siaran radio dari Heartline. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami tahu kami ada sampai hari ini karena anugerah-Mu, karena perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang menyatakan terus kuasa-Mu, hikmat-Mu di tengah-tengah kami, dan juga para listener dimanapun mereka berada yang sedang mengikuti siaran ini juga. Biarlah Tuhan juga ada bersama dengan mereka, menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan pendengar, tema yang kita angkat di malam hari ini adalah pintu surga terbuka hanya dengan taat dan percaya, ya. Sekali, pintu surga terbuka hanya dengan taat dan percaya. Dengan nats yang dipakai di malam hari ini dari Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 21, serta dari Roma pasal 4 ayat 1 sampai dengan 12. Sebelum kita mulai dengan diskusi kita di malam hari ini, kita dengar dulu ya pengantar dari Bapak Pendeta Nahor terkait dengan tema kita malam hari ini, pintu surga terbuka hanya dengan taat dan percaya. Silakan. Ya, mengalami surga tidak harus kita dipanggil Tuhan dulu. Mengalami surga kita bisa mengalaminya saat ini juga ketika kita dekat dengan Tuhan. Amin. God bless. God bless you. Oke ya, kita akan mulai pertanyaan kita, diskusi kita malam hari ini. Kami juga mengundang ya pendengar untuk Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda di line chat kami 0819269000 atau di jalur telepon di 081158300944, serta yang sedang menyaksikan kami di akun TikTok kami Heartline Samarinda _ serta di Facebook kami Heartline Samarinda. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda. Kita mulai dengan diskusi kita malam hari ini. Mbak Dini, silakan. Selamat malam Pak Pendeta. Nah, pengharapan kita sebagai setiap manusia itu adalah kita ingin supaya kita mendapatkan yang namanya keberhasilan ya Pak. Dalam segala pekerjaan, dalam segala studi kita, bisnis kita, apapun yang kita lakukan, kita mau supaya semuanya itu berhasil. Bahkan tidak jarang banyak orang yang seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan supaya apa? Supaya mereka bisa berhasil. Contohnya mereka melakukan manipulasi, mereka melakukan tindakan korupsi. Bahkan ada di antara beberapa orang percaya itu kadang-kadang meminta bantuan paranormal, dukun, supaya apa? Supaya mereka diberikan sebuah jalan keluar bagaimana mereka untuk bisa berhasil. Nah, kalau kita melihat bahwa ternyata ketika Allah menciptakan manusia, sebelum manusia diciptakan, Allah sudah menyiapkan segala sesuatunya. Nah, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pasti akan ada rasa sedih ataupun rasa yang membuat Allah itu sampai kayak tidak berkenan lagi kepada manusia, ya kan Pak? Nah, tema kita pada malam hari ini adalah surga terbuka hanya ketika taat dan percaya. Nah, pertanyaannya Pak, apa dan bagaimana maksudnya daripada ketaatan dan percaya tersebut Pak? Iya. Jadi kalau surga terbuka jangan lihat ke atas gitu ya. Karena surga di atas ya Pak. Karena kita belum pernah ke surga satu pun ini. Tapi memang kalau kita bicara tentang pintu surga terbuka ya, itu salah satu artinya kan perkenanan Tuhan. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan sebenarnya
kita nggak perlu ragu, nggak perlu takut sebenarnya ya kita nggak Ya. berhasil gitu loh. Ya, benar. Nah memang banyak orang berpikir bahwa keberhasilan itu yang paling utama itu dari sisi keuangan, kekayaan. Sehingga kalau itu menjadi pengejaran mereka, membuat mereka yang melakukan apa saja untuk meraih atau mencapai apa yang mereka impikan termasuk dalam keuangan tersebut. Nah, kalau itu menjadi sebuah impian kita, maka kita sering sekali terjerumus ke situ. Padahal yang kita inginkan bukan hanya dalam sisi keuangannya saja. Jadi kebahagiaan seseorang itu bukan ditentukan dengan apa yang dia miliki, tapi sangat berpengaruh dengan bagaimana dia bisa bersyukur ketika dia menghadapi atau belum memiliki sesuatu dalam kehidupannya. Nah, kalau orang bisa bersyukur dengan apa yang ada, nah itu dikatakan itu pintu surga ada bagi dia. Karena bersyukur itu kan beda dengan berterima kasih. Benar. Nah, kalau bersyukur itu datangnya dari kedalaman hati kita karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Nah, semakin orang dekat dengan Tuhan, semakin dia akan bersyukur kepada Tuhan walaupun apa yang dia alami atau apa yang dia harapkan belum sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi nggak mengurangi rasa syukurnya kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita melihat memang salah satu yang paling sulit sebenarnya kita lakukan itu kata taat. Kalau percaya, kita tanya semua yang rajin ke gereja, apakah Anda percaya Tuhan? Percaya. Tapi apakah Anda mau melakukan kehendak Tuhan? Belum tentu. Belum tentu. Karena orang hanya mengejar percayanya, padahal antara ketaatan dan percaya itu nggak boleh terpisah. Dua hal yang saling ini terikat seperti mata uang, dua sisi mata uang nggak bisa terpisah dia. Nah, dalam kitab Filipi pasal 2 kalau kita lihat di situ kan Paulus ini menggambarkan tentang Yesus. Yesus itu kan tinggal di surga, dia bilang. Benar. Penuh dengan kemuliaan, penuh dengan otoritas. Tapi dia datang ke bumi ini merendahkan diri, dan bukan sekedar merendahkan diri, bahkan dikatakan begini, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Di bawah dicatat begini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan memberikan kepada dia nama di atas segala nama, sehingga dalam nama Yesus semua orang akan bertekuk lutut. Tapi dimulai dengan kata taat. Nah, rupanya ketaatan itu mutlak harus ada dalam kehidupan kita. Kalau anak-anak saja, saya sudah punya anak ya, kalian bertiga kan belum. Saya punya anak saya 4 gitu loh. Nah, kalau saya umpamanya suruh mereka, yang mereka akan saya puji mereka itu bukan kata iya Pak sebentar gitu, bukan. Tapi ketika dia melakukan, nah itu membuat saya puas. Jadi bukan dia bilang, oke Pak sebentar lagi ya, nah tapi dia nggak ngelakuin gitu loh. Bukan begitu yang kita maksudkan. Tapi waktu dia katakan oke, nah mungkin 5 menit kemudian dia baru melakukan, bagi saya nggak apa-apa, tapi dia taat. Saya rasa begitu juga kita dengan Tuhan ini. Jadi kita kadang-kadang mungkin banyak berdoa, banyak berseru kepada Tuhan supaya Tuhan mungkin memberkati kita, memberikan kita damai sejahtera, apa saja kita lakukan. Tapi Tuhan bilang begini, percaya itu langkah awal. Tapi ketaatan itu proses menuju kedewasaan kita dalam Tuhan. Karena ketaatan itu pasti ada pengorbanan. Tidak ada orang namanya saya akan taat. Nah, taat itu pengorbanan. Apapun, peraturan apapun. Dalam sekolah, dalam kita bekerja, semua ada peraturannya. Nah, ketaatan kita itu yang menentukan apa yang kita raih ke depannya, kan begitu. Cuma kalau kita ada peraturan tapi kita bolos terus gitu. Pintar kita ini, kita hebat banget gitu. Kalau kita ngerjain tugas-tugas kita apa, tapi kalau kita sering bolos, nggak taat, nggak bakalan kita diangkat. Benar. Nah, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, untuk kita bisa ngalami surga terbuka itu. Maka salah satu langkah kita bukan hanya percaya saja, diam di situ, tapi kita harus beranjak kepada sebuah ketaatan. Nggak enak taat, tapi kalau kita melakukannya, kita kan ngalami namanya surga terbuka dalam hidup kita. Iya. Nah, kalau begitu Pak, apa sebetulnya makna percaya dalam kitab Kejadian 15 ayat 6 ini? Apakah itu iman Abraham itu bersifat pasif atau bersifat
aktif seperti apa Pak? Ya, kalau kita lihat Abraham ini imannya itu sangat aktif. Mm-mm. Karena kalau kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 12 itu kan Tuhan berjumpa dengan dia. Iya, Tuhan keluarkan dia dari Ur Kasdim, ya kan? benar. Lalu Tuhan suruh dia. Itu tanpa tujuan loh. Dia mentaati Tuhan itu kemanapun Tuhan suruh pergi. Mm-mm. Kan Tuhan udah ngomong gini, Abraham, hari ini aku mau manggil kamu, aku akan menjadikan kamu menjadi orang yang berhasil dalam hidupmu, tapi kamu pergi saja. Saya rasa kalau pokoknya ada orang ngomong gitu, lo pergi kemana? Iya, benar. Masalahnya Abraham nggak bertanya begitu sama Tuhan, itu berarti dia sangat percaya sama Tuhan gitu. Sangat meyakini. Sangat meyakini. Padahal kalau kita lihat dia kan baru berpindah ya dari penyembahan berhala Iya, kepada menyembah Tuhan yang hidup. iya benar. Tapi kan bisa dia berpikir, karena dia harus keluar dari Urkasdim. Ur Kasdim, Iya. Mm-mm. berpisah dari Tuhan lamanya, ya kan? Iya. Berpisah juga dengan keluarganya pada Iya, masa benar. itu. Mm-mm. Sementara waktu Tuhan suruh dia keluar itu dia nggak tahu harus kemana. Tapi dia cuma ikuti saja apa yang Tuhan mau. Jadi imannya itu sangat aktif sekali. Nah, namun masalahnya kadang-kadang memang di tengah-tengah perjalanan iman kita siapapun bisa mengalami seperti itu. Karena Tuhan itu berjanji kepada dia kan, aku akan memberikan keturunan bagimu seperti Ya. bintang di langit banyaknya, seperti pasir di pinggir lautan banyaknya. Nah, waktu dia dengar seperti itu dia ikuti semua. Tapi dalam satu titik sudah begitu lama dia menantikan, dia pikir jangan-jangan salah Tuhan itu. Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat dialognya di situ ya, dalam Kejadian pasal 15 ini kan dia dialog dengan Tuhan. Iya, Iya. benar. Tuhan memulai dialog itu kepada Abraham. Abraham, aku akan memberkati engkau, aku adalah perisaimu. Macam-macam Tuhan ngomong sama dia. Benar. Nah, tapi responnya Abraham, masa sih? Saya rasa itu pergumulan kita memang Iya, semua. betul. Dan dalam hal itu kita nggak bisa lepas dari hal seperti itu. Nah, jadi kalau kata percaya itu sebenarnya gini loh. Abraham ini menunjukkan kehidupan imannya itu dengan dia mempercayai Tuhan itu bukan asal percaya. Mm-mm. Dia bersandar kepada Tuhan. Jadi dia nggak, waktu dia ngikut Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia itu kepercayaannya itu bukan biasa-biasa. Dia menunjukkan memang kehidupan percayanya itu nyata gitu loh. Padahal dia baru beralih Beralih. dari penyembahan berhala kepada, ya bisa dikatakan dewa-dewa yang dahulu yang dia dan keluarganya imani ya Pak ya. Betul. Tapi waktu dia percaya sama Tuhan, kok bisa dia langsung imannya aktif seperti itu Pak? Tentu bagi saya mungkin Abraham itu waktu dia dengar suara Tuhan itu mungkin berbeda dengan suara-suara dewa-dewanya zaman itu ya kan? Iya, Iya. bisa jadi benar. Iya, jadi kalau dewa kan nggak mungkin ngomong. Iya, Mereka benar. hanya percaya kepada dewa yang nggak bisa hidup, ya kan? Nggak bisa Iya. bicara. Iya. Nah, tapi ini kok ada suara, akulah Tuhan gitu loh. Mm-mm. Iya. Jadi waktu dia nyatakan seperti itu, ya tentu itu salah satu anugerah juga bagi Abraham, karena kita kalau umpamanya kita dapat nubuatan pun dari orang lain umpamanya, kita kan banyak pertimbangannya ya. Iya apa Benar, enggak ya? Pak. Iya apa enggak ya gitu kan? Nah, Benar-benar Pak. tapi kalau Abraham ini nggak begitu, pure hatinya gitu, lalu yakin memang dia itu Tuhan. Karena kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 13 itu, kan dia diberkati Tuhan. Janji Tuhan kan digenapi, aku akan memberkati engkau ya kan. Iya. Iya. Bukan hanya maksudnya di keturunannya, tapi bersifat lahiriahnya itu, bersifat jasmanianya itu, ya kalau dulu kan ternaknya apa seperti itu, ya banyak Tuhan kasih. Itu Tuhan genapi dan dia lihat itu dalam Kejadian pasal 13 itu. Nah, dalam Kejadian pasal 13 kan ada sebuah persoalan antara dia dan keponakannya yang bernama Lot. Iya. Iya. Tapi Abraham ini punya sebuah hati yang sangat hebat kalau kita lihat ya. Waktu bertengkar gembalanya dengan gembala Lot, dia bukan marah sama Lot. Dia Benar. ngomong begini, wilayah ini terbuka untuk kita. Iya. Kamu pilih, kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Kamu duluan yang milih. Kalau umpamanya dalam tanda petik, kalau orang nggak seperti Abraham percaya kepada Tuhan, Iya. langsung dia ngomong sama Lot, lo kamu siapa ya? Kamu kaya karena aku loh. Nah, ini dia Pak. Mm-mm. Kalau saya nggak bawa kamu, nggak berhasil kamu Iya, seperti ini. benar. Tapi itu dia nggak ucapkan.
setelah dia berkata begitu sama Lot, Lot itu memilih bagiannya. Kan Lot itu melihat ya padang yang berumput hijau ya. Bagi saya kali itu mungkin Abraham cuma melihat sisanya saja gitu. Ya. Mungkin tandus. Sementara dia kan punya banyak ternak. Ya. Mungkin tandus yang dia lihat. Tapi di situ kembali Tuhan berkata ya kan, pandanglah sejauh matamu memandang, kuberikan kepadamu. Jalanilah. Tuh. Bayangin Tuhan nyuruh dia itu memandang, sejauh matamu memandang, kuberikan kepadamu. Kalau sudah rumput hijau semua diambil Lot, berarti dia mungkin melihat tanah itu gersang semua. Iya. Tapi hebatnya imannya. Ya. Itu Benar. dia lakukan. Dia nggak komen sama Tuhan, nggak komplain sama Tuhan ya kan? Iya. Masa ya begitu Tuhan, nggak ada begitu dia. Yes. Nah itu kita lihat imannya begitu kuat nih terhadap Tuhan pada masa itu. Jadi kata percaya itu menunjukkan bahwa kehidupan imannya Abraham itu bukan loyo gitu. Tapi imannya itu kuat. Dia bersandar kepada Allah. Sehingga apapun yang terjadi pada masa itu, dia tetap percaya bahwa Tuhan itu akan melakukannya. Nah, sehingga kalau dalam Kejadian pasal 15 ayat ke-6 itu, nah di situ setelah dia dengar semua dari Tuhan itu, maka percayalah Abraham kan Tuhan itu bawa dia keluar ya kan. Dia Iya, bintang benar, katanya kan. Iya. Nah dia ngomong, kamu jago matematika nggak? Gitu. Kamu pintar kimia ya? Pintar, jago. Coba kamu lihat bintang itu, hitung berapa jumlah. Ketika itu dia lihat ke atas, Alkitab berkata gini, berubah loh hatinya. Apa sih yang Tuhan katakan sama dia? Seperti aku menciptakan bintang-bintang begitu banyaknya, aku juga sanggup melakukannya bagimu. Kalau kamu lihat keadaanmu, kamu tidak bisa melihat aku yang lebih besar dari segala sesuatunya. Iya. Makanya waktu dia lihat bintang itu, Alkitab berkata, maka percayalah Abraham. Kan lucu ya? Iya. Ke setiap hari dia ada di padang, kan lihatnya bintang. Iya. Tapi kenapa dia nggak pernah merasa bintang itu menggugah hatinya? Biasa saja kan? Iya, benar. Tapi waktu dia berdialog dengan Tuhan itu, Tuhan ngomong, ini kalau bintang ke langit, hitung, kalau kau bisa menghitungnya gitu loh. Abraham bilang sama Tuhan, ya aku terbatas Tuhan, aku nggak bisa menghitungnya. Nah, kita berkata, perubahan dia berdialog dengan Tuhan dan dia melihat bintang yang nggak bisa dia hitung itu muncul dalam hatinya Abraham. Tuhan yang dia sembah bukanlah Tuhan pembohong, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sangat besar. Makanya iman itu terus aktif pada masa itu. Setelah dia lihat bintang itu, dia tidak mempermasalahkan lagi kapan anaknya lahir kan. Iya. Kalau tadinya kan dialog dengan Tuhan, masa ada? Mana keturunanku? Iya. Tak lagi aku mati, aku sudah tua. Ya. Tuh dia bilang kan, itu karyawanku yang nanti menjadi ahli warisku gitu. Tapi ketika dia melihat bintang itu, berubah hatinya. Di situ nggak menuntut lagi. Dia cuma percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup melakukan apa yang Tuhan janjikan kepada dia.